Ya, jangan sampai Bapak dan Ibu memiliki nik ganda. Itu nanti akan menggugurkan Bapak dan Ibu pada saat seleksi administrasi. Halo teman-teman, selamat datang kembali. Pada video kali ini, Tuan Guru 5.0 akan berbagi seputaran tata cara pendaftaran CASN 2024. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kemarin SSCASN telah resmi di launching dan dibuka. Bapak dan Ibu calon pendaftar CASN sudah bisa atau sudah dapat mendaftar sejak kemarin melalui portal sscsn.bkn.go.id. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kali ini saya akan menyampaikan secara langsung berdasarkan buku petunjuk pendaftaran seleksi CASN tahun 2024 yang telah dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang pertama ke alur pendaftaran Bapak dan Ibu sekalian. Jadi pada dasarnya ada 5 alur pendaftaran SSCASN 2024. Yang pertama tentu Bapak dan Ibu harus mendaftar akun terlebih dahulu melalui sscsn.bkn.go.id. Jadi melalui portal ini Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu buka sscsn.bkn.go.id, kemudian buat akun dulu. Nah, ketika diklik seperti ini, maka tampilannya Bapak dan Ibu seperti ini. Yang disediakan adalah KTP karena dibutuhkan NIK, kemudian nomor kartu keluarga, kemudian data-data KTP, nomor HP yang aktif, email pribadi, email aktif ya Bapak dan Ibu, kemudian ada kode CAPTCHA. Nah, seperti itu tampilannya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, disarankan Bapak dan Ibu itu menggunakan laptop atau perangkat ya yang kameranya mumpuni. Ini secara otomatis nanti Bapak dan Ibu laptopnya atau perambannya itu akan meminta untuk diaktifkan kameranya. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu ketika mendaftar tadi itu sudah jelas ya apa-apa yang disediakan. Jadi Bapak dan Ibu NIK, nomor KK, nama lengkap dan seterusnya. Kemudian Bapak dan Ibu siapkan juga KTP-nya maksimal 200 KB. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan mengupload swafoto ya KTP seperti sebelum-sebelumnya. Bapak dan Ibu akan melakukan swafoto bersama dengan KTP-nya dengan kapasitas maksimal 200 KB Bapak dan Ibu sekalian. Setelah Bapak dan Ibu selesai membuat akun atau daftar akun, Bapak dan Ibu masuk ke langkah berikutnya yaitu daftar formasi. Nah, Bapak dan Ibu tentu pada saat mau mendaftar formasi, tentu Bapak dan Ibu sudah punya bayangan ya akan mendaftar di daerah mana. Nah, kalau masih kebingungan, Pak, saya belum dapat nih formasinya masing-masing daerah. Nah, Bapak dan Ibu masuk saja di sscsn.bkn.go.id, kemudian scroll ke bawah, kemudian nih cari di sini misalnya Bapak dan Ibu jurusan apa, misalnya S1, kemudian program studinya apa, instansinya apa, misalnya kabupatennya Bapak dan Ibu, jenis pengadaan CPNS, kemudian cari Bapak dan Ibu. Nah, kalau Bapak dan Ibu belum menemukan formasinya, tapi biasanya Bapak dan Ibu itu BKD atau BKSDM-nya itu mengumumkan melalui media sosialnya mereka atau portal resminya. Setelah itu Bapak dan Ibu tentu Bapak dan Ibu mengisi biodata, kemudian memilih jenis CPNS yang formasi yang diinginkan, kemudian upload dokumen yang dibutuhkan. Nah, dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan Bapak dan Ibu? Nah, ini ya Bapak dan Ibu, yang pertama adalah kartu keluarga, kemudian KTP, kemudian ijazah, kalau guru biasanya sepaket dengan akta ya Bapak dan Ibu ya. Nah, kalau guru ya biasanya itu sepaket dengan akta. Kemudian transkrip nilai, kemudian fas foto terbaru Bapak dan Ibu, jangan pakai foto lamanya. Kemudian swafoto selfie ini otomatis nanti bersama. Nah, dokumen lain ini adalah berdasarkan dokumen yang sesuai instansi yang Bapak Ibu lamar. Jadi misalnya membutuhkan SKCK, membutuhkan pokoknya dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan itu masuk di sini Bapak dan Ibu. Jadi silakan pantau instansi yang dilamar, dokumen-dokumen apa yang dibutuhkan. Nah, kemudian setelah itu Bapak dan Ibu setelah daftar formasi silakan tunggu akan diadakan seleksi administrasi Bapak dan Ibu. Pastikan Bapak dan Ibu pada saat melakukan mengisi hal-hal ini, Bapak dan Ibu menyiapkan hal-hal ini,
pastikan Bapak dan Ibu dokumennya tidak ada yang rusak ya Bapak dan Ibu, dan hasil scan-nya bagus Bapak dan Ibu, sehingga nanti pada saat proses administrasi itu Bapak dan Ibu lulus. Nah, ketika Bapak dan Ibu lolos seleksi administrasi, maka barulah Bapak dan Ibu bisa mengikuti yang namanya seleksi kompetensi. Nah, seleksi kompetensi tahun ini Bapak dan Ibu itu menggunakan sistem CAT ya, atau sistem online komputer ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di seleksi kompetensi ini ada dua Bapak dan Ibu. Yang pertama ujian SKD seleksi kompetensi dasar, kemudian dilanjutkan dengan ujian SKB Bapak dan Ibu, seleksi kompetensi bidang ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, hanya yang dinyatakan lulus SKD yang dapat melanjutkan ke ujian SKB-nya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, seperti itu alurnya pendaftaran. Setelah itu tentu pengumuman kelulusan. Jadi ada 5 alur pendaftaran CPNS tahun atau CASN tahun 2024 ini Bapak dan Ibu sekalian. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, ketika kita membuat akun itu kan tampilannya seperti ini ya, seperti yang saya tampilkan tadi. Jadi dimasukkan nomor KTP-nya dulu, kemudian nomor kartu keluarganya yang nomornya paling besar itu di atas, kemudian nama lengkap sesuai KTP Bapak dan Ibu. Pastikan namanya Bapak dan Ibu itu sesuai di KTP. Ya, Bapak dan Ibu, kemudian tempat lahir sesuai KTP, tanggal lahir sesuai KTP, kabupaten kota tempat KTP diterbitkan. Jadi misalnya Bapak dan Ibu berada di Jakarta, kemudian Bapak dan Ibu KTP-nya terbit di Jakarta, tapi Bapak dan Ibu mau mendaftar CASN di Bandung misalnya, maka di sini Bapak dan Ibu kabupaten kotanya bukan Bandung ya, tetapi Jakarta tempat KTP-nya Bapak dan Ibu diterbitkan. Kemudian nomor HP yang aktif, kemudian emailnya, pastikan emailnya aktif Bapak dan Ibu sekalian ya. Bapak dan Ibu, ada beberapa informasi dari untuk daftar portal CASN ini. Yang pertama Bapak dan Ibu, masukkan sesuai KTP data-data berikut ya. Sesuai KTP, ingat Bapak dan Ibu. Yang pertama tentu NIK. Ya, jangan sampai Bapak dan Ibu memiliki NIK ganda. Nah, itu nanti akan menggugurkan Bapak dan Ibu pada saat seleksi administrasi. Kemudian nomor kartu keluarga. NIK ganda itu Bapak dan Ibu kalau memiliki lebih dari 1 KTP ya. Jangan sampai misalnya KTP yang pertama itu KTP elektronik, tapi Bapak dan Ibu masih punya KTP lama yang non elektronik ya, itu jangan dipakai Bapak dan Ibu. Nah, kemudian nama lengkap, tempat lahir, dan seterusnya. Nah, ini ada catatannya Bapak dan Ibu. Apabila muncul pesan galat NIK dan nomor KK tidak sesuai, silakan ikuti instruksi pada pesan galat. Bukan menghubungi instansi BKN selaku panitia Panselnas. Nah, maksudnya di sini Bapak dan Ibu, instansi terkait itu Bapak dan Ibu adalah bukan menghubungi BKN ya. Misalnya muncul pesan NIK dan KK tidak sesuai, maka tentu Bapak dan Ibu silakan ikuti instruksi yang ada, tidak menghubungi BKN selaku Panselnas Bapak dan Ibu. Biasanya kita diarahkan ke Dukcapil ya Bapak dan Ibu. Nah, seperti itu. Ketika misalnya Bapak dan Ibu statusnya P3K tetapi mau mendaftar juga CASN, mengisi ini sebagai pendaftaran, maka akan muncul seperti ini Bapak dan Ibu sekalian. Galat, mohon maaf NIK Anda diblokir dengan oleh sistem karena P3K aktif. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi ini ada ketentuannya Bapak dan Ibu ya. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dengan masa kerja masih di bawah 1 tahun atau sudah bekerja lebih dari 1 tahun tapi tidak diizinkan oleh Pemdanya ya mendaftar CPNS. Oke Bapak dan Ibu, nah fotonya modelnya seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu menyediakan juga KTP-nya di upload seperti ini. Nah, ini data-data lengkapnya Bapak dan Ibu sekalian ya. Di sini juga ada beberapa catatan. Yang pertama, Bapak dan Ibu, proses pemberkasan CPNS menggunakan data ijazah sebagai data pokok. Jadi Bapak dan Ibu, nama lengkap sesuai yang tercantum pada ijazah. Tempat lahir, tanggal lahir, pastikan bahwa Anda mengisi data tersebut dengan benar. Di seleksi administrasi itu akan ada pembandingan antara KTP dengan ijazah. Jadi pastikan Bapak dan Ibu, KTP dan ijazahnya itu tidak ada miss data ya. Jadi datanya sama Bapak dan Ibu. Kalau miss data berarti otomatis Bapak dan Ibu nanti akan gugur di seleksi administrasi. Di poin 9 juga dijelaskan Bapak dan Ibu, masukkan email, nama tanpa gelar sesuai ijazah. Nah, di ijazah Bapak dan Ibu ya. Tempat lahir sesuai KTP, kabupaten kota lahir sesuai ijazah. Kemudian tanggal lahir sesuai ijazah. Khusus kolom kabupaten atau kota lahir, cukup ketikkan beberapa karakter pertama saja, kemudian klik salah satu dan pilihan yang tersedia. Nah, misalnya Bapak dan Ibu Bandung. Nah, misalnya tulis Ban
BAND itu biasanya otomatis langsung ada autocomplete Bapak dan Ibu ya. Disediakan opsi. Nah, tinggal pilih itu Bapak dan Ibu untuk memudahkan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu unggah foto scan KTP tadi ya di atas. Kemudian ini sudah ada. Disarankan Bapak dan Ibu jangan menggunakan cam scanner ya, yang ada tulisannya cam scanner. Nah, jadi Bapak dan Ibu betul-betul menggunakan alat scan yang jelas ya Bapak dan Ibu, bukan menggunakan cam scanner yang buram. Khawatirnya Bapak dan Ibu itu tidak terbaca dengan baik oleh sistem sehingga Bapak dan Ibu nanti gugur secara administrasi. Ingat Bapak dan Ibu, file KTP-nya itu maksimal 200 KB Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi password itu Bapak dan Ibu minimal 8 karakter. Harus ada kombinasi huruf kecil, huruf besar, angka, dan spasial karakter. Karakter itu yang ini ya. Nah, jadi minimal 8 karakter Bapak dan Ibu, harus ada huruf besar, harus ada huruf kecil, harus ada angkanya, kemudian harus ada minimal 1 karakternya Bapak dan Ibu. Pastikan Bapak dan Ibu mencatat password yang dibuat ya, jangan sampai nanti terlupa. Nah, pada saat juga membuat akun Bapak dan Ibu akan diminta untuk membuat pertanyaan pengaman ya. Pilih. Ada beberapa pertanyaan pengamanan 1, pertanyaan pengamanan 2, itu silakan dipilih Bapak dan Ibu dan tulis jawabannya yang sekiranya itu memudahkan nanti Bapak dan Ibu ketika kalau nanti lupa passwordnya Bapak dan Ibu. Nah, demikian Bapak dan Ibu. Jadi ketika sudah, nah Bapak dan Ibu nanti bisa cetak. Nah, model cetaknya akunnya Bapak dan Ibu itu seperti ini ya. Setelah itu silakan tunggu Bapak dan Ibu pengumuman untuk seleksi administrasinya. Tetap semangat Bapak dan Ibu, semoga pada tahun ini Bapak dan Ibu yang menonton video ini dan belum berstatus ASN sudah bisa bergabung menjadi ASN. Terima kasih Bapak dan Ibu, jangan lupa subscribe dan like video ini, subscribe channel ini, dan bagi share ke teman-teman Bapak dan Ibu supaya bermanfaat. Pada channel ini juga nanti akan berbagi seputar soal-soal untuk menghadapi CASN. Tetap semangat Bapak dan Ibu.